Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira. Wa ya ayyuhal hadirun ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqunal mukhlisun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, pantas kita bersyukur, menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat siang hari ini 7 Agustus 2020 kita dipertemukan kembali di masjid yang kita cintai, Masjid Barokah, Masjid Jami Kelurahan Mulyorejo, dalam rangka menunaikan kewajiban sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal Jumat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya berwasiat kepada diri saya selaku petugas, secara khusus juga pada umumnya untuk jamaah sekalian yang hadir, untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa Allah dengan selalu mengerjakan apa yang menjadi kewajiban, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lingkup takwa Allah manakala kita mau berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala lautan nikmat, limpahan rahmat yang kita nikmati selama ini, yang mana kalau kita mau menghitung tidak akan mampu kita menghitungnya. Karena banyaknya kenikmatan tersebut, mulai dari nikmat umur, nikmat iman dan Islam, kesehatan jasmani dan rohani, maupun fasilitas-fasilitas sarana penunjang kehidupan kita. Terlebih-lebih di bulan ini ada kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat kita diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya, juga atas ikhtiar jasa dari para pahlawan, pejuang, pendiri negara ini. Tentunya tidak bisa kita pungkiri, dengan adanya kemerdekaan kita bisa beribadah dengan tenang atau tumaknina. Yang menjadi petani bisa bertani dengan aman, pedagang bisa berjualan dengan lancar, menjadi apapun, mencari nafkah, bersekolah atau mencari ilmu aman. Masyaallah hadirin, tidak bisa dipungkiri nikmat yang telah dirasakan ini. Mari kita bandingkan negara-negara luar yang belum merasakan keamanan yang baik, misalnya Lebanon yang kemarin 2 hari yang lalu sudah tiada ledakan, Iran, Irak, Afghanistan, dan negara-negara Islam terutama di luar Indonesia yang masih bergejolak, yang belum merdeka 100%, masih perang saudara, tentu tidak aman. Mereka tidak dapat kepercayaan dari luar negeri untuk mengadakan event-event internasional misalnya, dengan alasan keamanan yang kurang bagus tentunya.
mau bersekolah, kadang sekolahnya hancur, mau jualan kadang pasarnya rusak, mau Jumatan atau ibadah seperti kita, terkadang masjid terkena sasaran daripada senapan atau bom dan lain sebagainya. Masyaallah hadirin umat Islam di Indonesia tentunya pantas untuk bersyukur, berterima kasih sudah memasuki 75 tahun kita diberi kemerdekaan. Sehingga awal dari kemudahan-kemudahan dengan kemerdekaan ini tidak bisa dipungkiri, maksud hadirin. Namun demikian belum 100% kita merdeka. Perlu kita tingkatkan lagi dari segi kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan secara maknawiyah dari kemiskinan, kemerdekaan dari kebodohan dan perang wasul fikrih atau perang pemikiran. Masyur hadirin, akan tetapi kita harus melihat apa yang sudah ada tentunya. Jangan melihat yang belum ada, yang telah kita nikmati di depan mata, yang telah kita nikmati selama ini. Supaya apa? Ditambah keberkahannya, ditambah manfaatnya, ditambah umurnya. Surat Ibrahim ayat 7 yang barusan saya baca, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian berterima kasih, bersyukur, aku tambahi, katanya Allah. Apanya yang ditambahi? Tentunya manfaat, keberkahan, ilmu, umur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau tidak mau berterima kasih alias kufur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Naudzubillah, masyaallah hadirin. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun kita dianjurkan untuk berterima kasih ini harus memenuhi aspek 3 tentunya di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Yang pertama, as-syukru bil lisan tentunya. Banyak-banyak membaca alhamdulillah, membaca doa kalimat thayyibah, mendoakan orang yang berjasa, tentunya para pejuang syuhada Biladina Indonesia yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Setiap tahun Kanjeng Nabi ziarah ke makam Baqi', berziarah ke makam syuhada Uhud. Di situ ada paman beliau Sayyidina Abbas. Nabi mendoakan keluar di sepertiga malam tentunya. Yang ini jarang ditiru oleh kita, karena sepertiga malam keluarnya. Malam-malam Kanjeng Nabi ke makom. Kalau kita biasanya siang atau pagi atau sore gitu. Masyaallah hadirin, dalam kitab Al-Adhkar banyak keterangan ini. Mendoakan orang-orang yang telah berjasa atau pendahulu atau sesepuh-sesepuh kita. Dalam satu hadis yang lain diterangkan, laisa minna man lam yuqir kabirona. Bukan kelompokku orang yang tidak mau memuliakan orang yang lebih tua, maupun yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia tentunya. Lah untuk yang sudah meninggal bagaimana? Ya tentunya kita, apalagi kalau tidak kirim doa secara lisan. Secara yang nomor 2 yang disebut bersyukur adalah asyukru bil jinan. Bersyukur secara perasaan atau hati. Merasa bahwa nikmat yang kita nikmati selama ini memang betul-betul atas ikhtiar mereka dan atas berkat rahmat dari Allah. Jadi mengakui adanya nikmat ini, tidak dipungkiri, tidak ditutup-tutupi. Terkadang dihilang-hilangkan. Seakan-akan kita ini masih belum punya modal kemerdekaan, perlu dibentuk lagi. Kita sudah punya kemerdekaan itu, cuman perlu ditingkatkan, belum 100%. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, merasa bahwa nikmat itu betul-betul pertolongan Allah. Bagaimana tidak? Para pejuang kita hanya memakai alat sederhana, pisau, parang, celurit, bambu runcing, bisa mengalahkan senapan mesin, granat, pesawat udara, bom otomatis.
Ini kalau memang tidak dibantu oleh Gusti Allah, ya mustahil kita bisa menang. Oleh sebab itu kita perlu berterima kasih melalui hati ini, bersyukur kepada Allah di dalam hati. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yang disebut bersyukur adalah dalam kitab tersebut dikatakan al-ada'u bi iradatil mun'im. Melaksanakan apa yang dikehendaki oleh yang memberi nikmat atau yang mengupayakan nikmat itu. Allah memberi nikmat negara merdeka. Apa yang dikehendaki? Kita gunakan negara untuk ibadah sebagaimana visi atau tujuan utama Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, katanya Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Buat negara ini sebagai sarana, prasarana meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah tentunya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Surah Al-Maidah ayat 45. Hukum-hukum yang diterapkan di suatu negara ini kita selaraskan dengan agama tentunya. Jangan sampai ada yang menentang agama. Bagaimana caranya? Ya produk-produk aturan, regulator kenegaraan, produk-produk aturan baik dari segi tatanan legislatif, eksekutif. Carilah orang-orang yang takut kepada Allah tentunya. Sehingga produk agama ini bisa menjadi hukum positif di Indonesia. Hukum wakaf, hukum zakat, hukum perkawinan sudah mulai dimasukkan menjadi hukum positif di negara kita. Kalau pembuat hukumnya tidak Islam, ya tentunya kalah kita. Tidak bisa kita menerbitkan aturan-aturan yang Islam. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam tafsirnya ayat surat Al-Maidah ayat 46 juga 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Orang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka orang zalim. Masyaallah, ini tafsir daripada para ulama. Sebagian ada yang menafsiri lain, negaranya yang harus dirubah katanya. Tapi dalam tafsir kebanyakan ulama tidak, karena tidak ada contoh negara. Dan Nabi tidak memerintahkan harus membuat negara yang seperti ini, hadis tidak ada. Hukumnya yang harus Islami, cocok, selaras, tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam tentunya, dengan hukum-hukum agama. Ini yang sangat kita perjuangkan dari tahun ke tahun melalui pembuat produk-produk aturan. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah tentunya supaya kita melaksanakan semua apa yang ada di negara ini kita gunakan untuk fasilitas ibadah, untuk bermanfaat kepada orang lain, untuk keadilan, tidak berbuat zalim kepada orang lain. Masyaallah hadirin, keinginan pendiri negara atau para pejuang juga harus kita ikuti. Apa itu keinginannya? Tentunya beliau-beliau yang sudah dipanggil oleh Allah menginginkan kita ini melanjutkan perjuangan kita supaya mengisi kemerdekaan negara ini dengan prestasi-prestasi tentunya. Diisi dengan keadilan, diisi dengan hal-hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan, misalnya taraf hidup, peradaban. Kita lihat peradaban di negara luar misalnya banyak yang lebih tinggi dari Indonesia. Tibet, di Tiongkok, di Amerika, bahkan di negara-negara non-muslim, peradaban itu sudah begitu maju. Maka kita tingkatkan, kita harus lebih maju daripada mereka, karena kita yang punya konsepnya, punya aturan, punya Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu sendiri sangat laris di luar negeri, di luar Islam, di negara-negara non-muslim. Mereka memakai Islam tetapi tidak berakidah Islam, tetapi aturan-aturan sudah dipakai oleh mereka. Di luar produk-produk halal sudah begitu marak dan bagus. Masyaallah hadirin, itulah keinginan
para pejuang pendiri negara kita. Tentunya kita harus meniru juga spirit kesabaran, spirit perjuangan. Mencapai kesuksesan itu tidak mudah. Kita tiru, kita ingat-ingat kembali. Dalam mencapai sesuatu kesuksesan yang luar biasa, para pejuang itu bertahun-tahun mengorbankan tenaga, pikiran, harta, benda, bahkan darah, nyawa. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada beliau, kepada para pahlawan. Itu memang anjuran dari agama sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, kitab Muhtarul Ahadis karangan Sayyid Ahmad Hazimi, hadis yang ke-25 diterangkan, wa man la yaskurin nasa la yaskurillah, wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun, rawahu Baihaqi. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, berterima kasih kepada sesama orang yang berjasa, sejatinya tidak mau bersyukur juga tidak mau berterima kasih kepada Allah. Wal jama'atu rahmatun, berkumpul bersatu itu rahmat, persatuan itu rahmat. Wal furqatu adzabun, berpecah belah, perbedaan itu suatu siksa, suatu adab. Mudah-mudahan di bulan ini, bulan Agustus, kita yang hadir bisa meningkatkan atau menghidup-hidupkan kembali matur suwun atau terima kasih kita kepada Allah atas negara ini, juga berterima kasih kepada para pejuang pendahulu kita. Atas perjuangan beliau kita bisa memiliki suatu negara yang merdeka, walaupun perlu ditingkatkan. Dan mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang aman, damai, sejahtera lahir batin. Diangkat musibah, bencana, wabah yang selama ini ada di negeri kita, khususnya di kampung kita, mudah-mudahan diberi keamanan, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz dhillatu aina ma sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u biwadabim minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Barakallahu fiikum fil Qur'an. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da sallallahu alaihi wasallam. Ihwati rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqunal mukhlisun. Walamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima wa tashrifan li qadri nabiyhi wa ta'zima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu li nusratid din wa izalatil munkarat wa ila yaumiddin. Waradallahu ma'anil arwadil khulafa'ir rasidin sadatina wa mawalina Abi Bakrin wa Umar Usman wa Ali wa an baqiyati aswaji Rasulillah wa anis sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadul hajat
ya rabbal alamin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasruddin, Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadi baldatan thayyibah aminah mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wasyuf al-muhtalifata wasyada'id ma dhahara minha wa ma batan fi biladina Indonesia hadi khussah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.